Baiklah, selamat malam semuanya. Untuk pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai mekanika gelombang air. Perkenalkan, nama saya Fernando DA, NIM D111118102 dari Prodi Teknik Kelautan. Statistik dan peramalan gelombang. Seperti yang kita ketahui, gelombang yang ada di alam adalah tidak teratur dan sangat kompleks, di mana masing-masing gelombang di dalam deretan gelombang mempunyai sifat berbeda, sehingga gelombang alam harus dianalisis secara statistik. Analisa statistik gelombang diperlukan untuk mendapatkan beberapa karakteristik gelombang seperti gelombang representatif, H1, H10, dan HS. Probabilitas kejadian gelombang dan gelombang ekstrim. Peramalan gelombang dimaksudkan mengalirgamkan data angin menjadi gelombang. Di dalam perencanaan bangunan pantai diperlukan data gelombang yang mencakup seluruh musim, terutama pada musim di mana gelombang-gelombang besar terjadi. Pencatatan gelombang meliputi tinggi, periode, dan arah datang gelombang. Gelombang-gelombang kecil, sedang dan besar yang sering terjadi sepanjang tahun digunakan untuk analisis proses pantai, transport sedimen, dan perubahan garis pantai. Sedangkan golongan gelombang ekstrim digunakan untuk analisis stabilitas bangunan pantai. Mengingat kurangnya data gelombang di Indonesia, maka untuk keperluan perencanaan bangunan pantai sering dilakukan gelombang berdasarkan data angin. Statistik gelombang. Pengukuran gelombang di suatu tempat memberikan pencatatan muka air sebagai fungsi waktu. Pengukuran dilakukan dalam waktu cukup panjang, sehingga data gelombang akan sangat banyak. Mengingat kompleksitas dan besarnya jumlah data, maka gelombang alam dianalisa secara statistik untuk mendapatkan bentuk gelombang yang bermanfaat. Ada dua metode untuk menentukan gelombang, yaitu zero up crossing method dan zero down crossing method. Triatmojo 1999. Untuk menjelaskan metode tersebut, maka ditetapkan elevasi rata dari permukaan air berdasarkan fluktuasi muka air pada waktu pencatatan. Muka air tersebut didefinisikan sebagai garis nol, kemudian kurva gelombang ditelusuri dari awal sampai akhir. Pada metode zero up crossing diberi tanda titik pertolongan antara kurva naik dan garis nol, dan titik tersebut ditetapkan sebagai awal dari suatu gelombang. Mengikuti naik turunnya kurva, penelusuran dilanjutkan untuk mendapatkan perpotongan antara kurva naik dan garis nol berikutnya. Titik tersebut ditetapkan sebagai akhir dari gelombang pertama dan awal dari gelombang kedua. Jarak antara kedua titik tersebut adalah periode gelombang pertama T1, sedangkan jarak vertikal antara titik tertinggi dan terendah di antara kedua titik tersebut adalah tertinggi gelombang pertama H1. Penelusuran dilanjutkan lain untuk mendapatkan gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Metode zero down crossing mempunyai prosedur yang sama, tetapi titik yang dicatat adalah pertemuan antara kurva turun dan garis nol. Gelombang representatif. Untuk keperluan perencanaan bangunan pantai perlu dipilih tinggi dan periode gelombang individu yang dapat mewakili suatu spektrum. Gelombang tersebut dikenal dengan gelombang representatif. Gelombang representatif didapat dari pencatatan yang diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah.
maka dapat ditentukan tinggi Hn yang merupakan rata dari N persen. Gelombang tertinggi bentuk yang paling banyak digunakan adalah H33 atau tinggi rata dari 33%. Nilai tertinggi dari percepatan gelombang yang juga disebut sebagai tinggi gelombang. Perkiraan gelombang dengan periode ulang. Penentuan gelombang dengan periode menggunakan data gelombang signifikan hasil peramalan 2000 sampai 2015 berdasarkan metode Gumbel. Periode ulang yang digunakan adalah 2, 4, 10, 20, 40, 60, 80, dan 100 tahun, menghasilkan nilai HSR untuk setiap skala ulang dengan besaran masing-masing adalah 0,1365 meter, 0,2538 meter, 0,3844 meter, 0,4780 meter, 0,5698 meter, 0,6230 meter, 0,6607 meter, 0,6899 meter dengan interval keyakinan sebesar 1,28. Berikut adalah rumus probabilitas gelombang. Seperti yang kita lihat, P dalam kurung H sama dengan 2H per H kuadrat RMS E pangkat min H per H RMS kuadrat, dan HRMS sama dengan akar dari 1 per N sigma H1 kuadrat, dengan pH sama dengan fungsi densitas probabilitas. HRMS tinggi gelombang rata mean square. N dan N adalah jumlah total data. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.